Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan bagi Allah, yasjudu lillahi, dan kepada Allah yasjudu sujud man fis samawati, orang yang makhluk yang ada di langit-langit, yang di lapisan-lapisan langit, wal ardi, dan di bumi, ta'an wa karhan, ta'an secara taat, wa karhan dan secara terpaksa. Seperti orang mukmin sujud kepada Allah taat secara taat, wa karhan dan terpaksa, kayak orang-orang munafikin atau orang-orang yang masuk Islam karena dipaksa dengan pedang. Wa dilaluhum, dan sujud pula bayangan-bayangan mereka bil ghudwi, di waktu pagi, wal asal, dan waktu sore. Pagi itu panjang itu sujudnya apa? Bayangan. Wal asal, dan waktu sore itu juga panjang itu bayangan itu sujudnya. Kalau katakanlah Muhammad, aman siapakah Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Kalau mereka diam saja, maka jawablah, karena tidak ada jawaban selain ini. Qulillah, katakanlah Allah lah yang mengatur langit dan bumi. Kalau katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka, afattakhadtum, apakah maka kalian menjadikan min duni, selain Allah, auliya, para pembela, la yamlikuna, padahal mereka tidak memiliki li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, naf'an, manfaat, wala dharran, dan tidak pula memberi madarat, bahaya. Kamu mau ambil itu berhala-berhala itu sebagai pembela-pembela kamu, padahal mereka itu tidak bisa memberikan manfaat atau madarat untuk diri mereka sendiri. Sedangkan kalian malah meninggalkan yang mempunyai manfaat, yang mempunyai madarat, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madarat, malah kalian tinggalkan, yaitu Allah. Yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, kamu sembah, kamu jadikan kekasih, pembela. Tetapi yang memiliki manfaat dan madarat, maka kalian tinggalkan. Piye kata begitu. Nah, kalau katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil a'ma, apakah sama orang yang buta wal basir, dan orang bisa melihat? Apa sama orang kafir dan orang iman? Orang a'ma itu orang yang kayak orang kafir kayak orang tidak bisa melihat. Kenapa dikatakan kayak nggak bisa melihat kebaikan, kebenaran? Sehingga mereka itu tidak akan bisa faham, orang telah nggak melihat. Sedangkan orang iman kayak orang bisa melihat. Ini beda, ini dan ini. Kalau orang tidak bisa membedakan yang hak, yang batil, itu namanya seperti orang kafir, bingung namanya. Jadi orang yang bisa melihat itu ya, nampak ini yang hijau, ini yang putih, ini yang hitam. Ya. Ini orang yang beriman begitu. Amhal yastawi dhulumatu, apakah sama dhulumat, yaitu kekafiran, wan nuru, dan nur, kepada kegelapan, dan nur dan cahaya itu berbeda. Demikian juga orang buta dan orang melihat berbeda. Kegelapan dan cahaya itu juga beda. Kegelapan itu perumpamaan kafir, kufur. Nur itu perumpamaan iman. Am ja'alu, apakah mereka menjadikan lillahi, untuk Allah, syuraka, para sekutu, yang menyamai Allah, yang barengi Gusti Allah. Khalaqu, yang mereka menciptakan kekhalqi, seperti ciptaan Allah. Wa tasyabaha, maka jadi seserupaan al-khalqu, ciptaan, alaihim, atas mereka, yang enggak. Mereka mesti enggak akan jawab. Kalau mereka menyembah berhala ini berhala ini kamu menciptakan langit, berhala ini menciptakan matahari, berhala ini menciptakan bulan. Iya. Lah kapan kamu buat berhalanya? Kemarin. Kayak lucu.
Berhalanya baru kamu ciptakan kemarin, katanya menciptakan bulan, yang bulannya itu sudah ada sebelum kamu lahir, yang menciptakan berhala. Ini gimana itu? Makanya orang itu ya aneh. Itu sama saja seperti orang-orang yang menyembah selain Allah, beranggapan seseorang sebagai Allah atau anak Allah itu. Nah, sama saja seperti itu. Dia menciptakan matahari atau bulan. Kalau mereka menjawab iya, anak siapa itu? Dia yang kamu sembah itu anak siapa? Itu putra Maryam katanya. Maryam anaknya siapa? Anaknya Imran. Imran anaknya siapa? Terus diurut. Jadi itu cucunya Nabi Adam. Ya Nabi Adam menyatakan siapa? Allah. Lah, bagaimana dia menciptakan langit dan bumi yang dia baru lahir kemarin? Terus yang menciptakan Nabi Adam siapa? Ayo, repot kan? Kalau dia tidak menciptakan apa-apa, bagaimana dia kamu sembah? Kalau dia menciptakan apa-apa, bagaimana lahir belakangan? Kalau dia menciptakan semuanya, bagaimana lahir belakangan? Yang menciptakan kamu siapa? Ya berhala ini. Dan yang menciptakan berhala, aku. Muter-muter, bingung lah. Nah, itulah makanya ini sebetulnya ini juga bagian daripada mengolah fikir. Cobalah berfikir. Afala ta'qilun, afala tadakkarun, ini di sini ini. Kalau katakanlah Allah khaliqu kulli syai', zat yang menciptakan segala sesuatu, wa huwa, dan Allah al-wahidul qahhar adalah zat yang maha satu, yang maha menangan, al-qahhar, yang maha mengalahkan musuh-musuhnya, tidak dapat dikalahkan, atau yang maha berkuasa. Anzalallah telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, fasalat maka mengalirlah, audiyatun, lembah-lembah, biqadariha, dengan ukurannya lembah-lembah, sekepeknya lembah-lembah, fahtamala maka membawa air, malah maka membawa asailu, aliran air, zabadar rabiya, buih yang mengapung, ya buih-buih campur kotoran-kotoran, mengapung semuanya. Karena ada banjir begitu kan. Kalau terjadi banjir itu nanti buih-buih itu ke atas, kotoran-kotoran mesti ke atas, gendang ke atas semuanya, sampah-sampah, plastik-plastik ke atas semuanya. Disitulah jadi kotoran. Makanya di dalam banjir itu, di dalam air itu, air yang mengalir, itu mesti begitu. Di atasnya itu sampahnya, yang bawahnya itu yang manfaat. Bawahnya untuk ngaliri sawah, bukan sampahnya untuk ngaliri sawah, bukan, sampahnya dibuang. Itu. Nah, begitulah perumpamaannya. Yang bermanfaat, yang hak, itulah yang akan mendatangkan manfaat. Yang hak itu yang mendatangkan manfaat. Sedangkan yang nampak di atas itu, itulah yang mendatangkan, yaitu madarat, yang dibuang. Kayak seperti itu. Tapi kalau kamu lihat ini perumpamaan ini, ya Masya Allah, ini bisa difikirkan sedalam-dalamnya sebetulnya itu. Jadi kayaknya batil itu nampak itu kayak hebat itu batil itu. Padahal itu tidak ada gunanya. Justru yang hak itu yang di dalamnya itu, yang enggak nampak itu. Selalunya begitu. Di dunia ini kamu lihat itu yang hura-hura, yang nampak, yang kelihatan apa itu apa? Yes, biar itu loh, paham tak? Apa itu semuanya kan kebatilan, ya. Kehebatannya dunia, kehebatan kemaksiatan, kehebatan hiburan, kehebatan macam-macam, nampak semuanya itu. Itu batil. Justru yang sholat di masjid itu enggak nampak. Diem saja enggak nampak. Tahu-tahu ya mereka itulah yang memberi manfaat. Seumpama tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah di dunia ini, hancur dunia ini. Itu yang manfaati dunia itu ya masih orang-orang yang masih mengucapkan Allah, itulah yang enggak nampak. Ya enggak nampak. Ya di dalam tersembunyi tapi bermanfaat. Ini yang kelihatannya di atas jelek, ya, itulah yang sebetulnya akan dibuang, itu tidak kanggo itu nanti.
yang tidak digunakan yang bawah itu, yang atas itu malah, yang bawah itulah yang malah digunakan. Coba ini mungkin bisa dipikirkan lagi ini mengenai contoh-contohnya Quran ini. Wa mimma, dan dari apa? Wa mimma, dan dari barang yuqiduna, yang mereka memanaskan alaihi kepadanya finnari di dalam api, ibtigha akhilyatin untuk mencari perhiasan, aw mata'in atau barang yang dapat dimanfaatkan, atau mungkin ya apa wadah-wadah, atau zabatun, ada pula buihnya, misluhu seperti air tadi, air yang mengalir tadi, aliran air. Kadzalika seperti itu juga yadribu, memberi yadribu, Allah membuat, yadribu membuat, Allah al-haq, yadribu membuat permisalan, Allah al-haq wal batil, hak dan batil. Fa amaz zabadu, adapun buihnya, fayadhabu maka akan hilang jufa'a secara terbuang, fayadhabu jufa'an maka akan hilang terbuang, dibuang karena. Wa amma ma yang fa'unas, adapun perkara yang memberi manfaat kepada manusia, wa yamkutsu fil ardi, maka masih tetap di dalam bumi. Itu yang bermanfaat malah yang tidak nampak tadi, bukan di atas, yang di bawah. Kadzalika seperti itulah yadribullahul amsal, Allah menjelaskan permisalan-permisalan. Masya Allah. Jadi kayak begitu. Makanya orang itu jangan melihat penampakannya saja, lihatlah itu hakikatnya. Tapi bukan berarti yang tidak semua yang nampak itu buruk, bukan. Ya kadang-kadang air kan ya nampak juga kalau sudah bersih batilnya, kalau sudah bersih sampah-sampahnya, itu kan juga airnya terus nampak. Nah, tapi kalau masih banyak sampah-sampahnya, yaitu airnya nggak nampak. Demikian juga, yaitu perhiasan kayak emas ketika dipanaskan, itu yang di luarnya itu buih-buihnya itu, ya. Kotoran-kotorannya itu sebelum dibersihkan itu kan nempel itu di bagian atas sendiri. Kalau kamu lihat pandai besi, ya dah, pandai besi itu pandai apa pandai? Pandai besi. Nah, pandai besi itu kalau dia lagi manaskan besinya, maka apa yang terjadi? Mesti di bagian luarnya itu ngelupek itu kayak kotoran-kotorannya. Nanti pukul itu biar bersih, ya. Mesti ya bersih itu. Nanti dilipat lagi, dipanasin lagi, keluar kotorannya lagi, pukuli. Gitu. Kemudian dikeluar lagi. Kalau semakin bersih kotoran akan murni jadi bersih. Bersih itu semakin jadi murni, semakin tajam nanti. Paham dah? Demikian juga itu pembuatan yaitu emas, perak atau kuningan atau barang-barang itu semuanya begitu. Mesti yang di atas itu dibuang, itu karena hanya buih-buihnya saja. Itu Allah membuat permisalan kayak seperti itu. Yang manfaat itu lemah justru yang di dalamnya, bukan yang di luarnya. Makanya orang jangan melihat manusia, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ini mengikuti kebanyakan manusia, ya kebanyakan manusia itu ya tersesat, akhirnya menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangannya bukan itu. Ittiba'us sunnah apa enggak? Itu pertimbangannya. Ikut sunnah apa enggak? Kalau ikut sunnah ya itu yang hak. Kalau tidak ikut sunnah ya tidak hak. Paham insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asur sultanan nasira.
اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصور مقبولين على إحياء دينك القويم. اللهم اجمع شملهم. اللهم اجمع شتات أمورهم. اللهم اجمع شملهم واجمع شتات أمورهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.